Pada episode sebelumnya, Bahar yang berlaga dukun menghabisi 2 pasiennya. Bahar kesal lantaran para pasiennya ingkar janji. Semula mereka berniat memberikan hadiah jika ritual Bahar ampuh beri kesuksesan untuk usaha dan persoalan asmara. Akhirnya, serbuk racun tikus bicara. Sebab itu Bahar berurusan dengan polisi. Ia mengaku telah membunuh para korbannya. Sama tersangka ini dikasih racun, dikasih minum. Ternyata minum itu adalah racun. Mas, aku minta maaf mas. Aku sama sekali nggak ada niatan buat hianatin kamu. Bohong kamu! Mas, maafin aku. Mas. Setelah lolos dari kasus pembunuhan tahun 2016, Bahar tak lagi berjualan sate. Gantinya, ia berjualan bakso. Bahar bagai membuka lembaran baru, tapi benarkah hidup Bahar jadi lebih baik? Bisakah Bahar tak mengulangi lagi perbuatan jahatnya? Dan terakhir, bisakah Bahar menahan kebiasaannya menikahi perempuan alias doyan kawin? Ibu bilang sama para warga-warga itu ya, yang suka hobi ngomongin saya kawin cerai. Gak usah pada ikut campur, Bu. Mereka bisa apa sama hidup saya, ngasih makan juga enggak. Memang, tapi ibu tidak suka dengan perilaku kamu. Apa kamu? Cerai kawin. Malu ibu sama tetangga. Waalaikumsalam. Wih, Samin, apa kabar kamu? Duduk. Waduh, udah lama kamu nggak denger kabarnya. Gimana kabar kamu? Baru ketemu lagi nih. Kalau kabar aku sehat. Wah, betul. Kabar kamu gimana? Sehat ya? Ya, api-api tenan baik. Kedatangan Samin membawa kabar soal seputaran perempuan. Samin berniat menjodohkan Bahar dengan kenalannya. Apa reaksi Bahar? Tahu. Jadi coba gimana sampean mau ngenalin ke aku perempuan cantik. Dianya mau nggak sama aku? Ya pasti mau lah. Ya gas lah kalau gitu. Siapa tahu jodoh. Halo dengan Esi. Ini saya Bahar, temannya Samin. Iya Mas Bahar, ini Esi. Bahar langsung aku juga tancap udah gas. nelfon Ia tentang hubungi Mas perempuan Bahar kenalan dan Samin. Namanya Mas Esi. Samin. Singkat dan langsung pada pokok persoalan, Bahar mengajak Esi menikah Iya, Mas. siri. Soalnya kan Kalau gitu bagaimana minggu depan kita nikah siri di Surabaya? iya Mas, aku mau. Ya udah, nanti kamu aku telepon lagi. Assalamualaikum. Nyali Bahar untuk urusan perempuan memang tak diragukan. Ia sambangi Esi demi niatnya itu. Bahar dan Esi sudah bulat tekad menyatukan hati mereka dalam pernikahan. Oh, temennya Esih ya yang mau kerja di Surabaya. Iya betul Bu. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Esi, nih teman kamu udah datang nih. Iya udah Bu, kalau gitu Esi langsung pergi ya. Loh, kok langsung pergi sih? Bukannya suruh duduk dulu, suruh minum dulu gitu? Takutnya malah kesorean Bu. Oh ya udah, Rahmat, sini. Iya Bu. Nih anterin kakak kamu sampai ke gang ya. Oh, iya, bawa tuh tasnya. Iya udah Bu, kalau gitu Esi pamit ya. Iya. Tapi jangan lupa kalau udah sampai ke sana, kamu kasih kabar ibu, biar ibu nggak khawatir. Iya Bu, Esi pamit dulu. Iya. Hati-hati ya nak. Hati-hati ya. Bu, mari saya jaga berangkat. Nah, ini sih. Wah, si Mbak pagi-pagi udah rajin aja, Mbak. Iya Pak.
Ya Mbak, tapi saya baru lihat Mbaknya di sini. Iya Pak, saya istrinya Mas Bahar. Oh, istrinya Bahar yang baru ya? Bahar menikah lagi, bukan kabar baru. Warga kampung sudah mafhum. Kini Esi sudah resmi menikah siri dengan Bahar. Ia tinggal di rumah Bahar. Oh gitu. Iya Pak. Ya udah Mbak, kita permisi dulu Pak. Iya. Mari Mbak. Iya Pak. Tapi belakangan kebahagiaan Bahar terganggu. Bahar curiga pada bentuk badan Esi yang mirip wanita sedang hamil. Hati Bahar bertanya, benarkah Esi hamil lebih dulu sebelum menikah dengannya? Kok badannya Esi kayak orang hamil ya? Apa cuma perasaanku aja? Kamu aku perhati kok lagi makan selalu mual-mual. Kamu hamil ya? Hah? Astagfirullahaladzim, enggak Mas. Aku enggak hamil. Aku ini cuma enggak enak badan. Gak usah ngelak kamu. Aku juga perhatiin tuh perut kamu kayak orang lagi perut hamil. Bener kan ngaku? Demi Tuhan. Bahar yang tak tahan dengan nggak rasa hamil. curiga mengejar pengakuan Esi. Sampai akhirnya Esi terdesak lalu mengaku telah hamil lebih dulu oleh Samin, sahabat Bahar. Maka murkalah Bahar. Aku minta maaf Mas. Aku hamil sama Mas Amin Mas. Jadi sebelum nikah sama kamu, aku udah hamil 3 bulan. Yang bener kamu. Bener Mas. Kurang ajar. Walaupun kamu tuh cuman kekasih rahasia ataupun kasih gelap aku, asal kamu tahu, aku tuh tetap sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Dan inilah yang sesungguhnya terjadi sebelum Esi menikah dengan Bahar. Sejak awal, Samin sudah menyentuh tubuh Esi hingga hamil. Ya aku nggak mungkin. Kemudian Samin dengan liciknya melempar tanggung jawab itu pada Bahar yang terkenal doyan kawin. Aku punya teman namanya Bahar, dan dia hobinya nikah sana sini. Mungkin cuman dia bisa yang menolong kita doang, dan gak ada orang lain menurut aku. Jadi kamu harus nikah sama dia supaya kita bisa tetap untuk melihat anak kita nanti lahir. Apa? Nikah? Katanya kamu tuh nggak rela kalau misalnya aku dengan laki-laki lain. Terus kamu bilang kamu mau nikahin aku sama dia. Kamu gila ya Mas? Setelah Esi beri pengakuan soal kehamilannya, ia minta pulang ke rumah orang tuanya. Bahar berniat menemani Esi, tapi apa yang terjadi kemudian? Digalis. Malam ini juga. Iya Mas, aku mau pulang ke rumah ibu malam ini juga. Mas mau kan nganterin aku? Apa ini waktu yang tepat untuk aku memberikan pelajaran kepada Esi? Kurang ajar. Aku dibohongi oleh dia. Yaudah, aku ambil dulu kunci motor, kamu tunggu aja. Iya Mas, makasih ya Mas. Loh, Mas, kok kita berhenti di sini? Aku masih pengen ngomong sama kamu. Karena aku sakit hati. Ngelihat kamu dan Samin kok benih-benih bohongin aku. Mas, aku minta maaf Mas. Aku sama sekali nggak ada niatan buat nyianatin kamu. Bohong kamu. Bahar habis kesabaran. Ia tak terima ditipu mentah-mentah. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, sifat keji Bahar bangkit lagi. Bahar mencekik Esi hingga tewas.
Rahmat, udah ada kabar belum dari kakak kamu? Sebentar lagi kan Lebaran, coba kamu cari tahu. Iya Bu, saya telepon temannya Mbak Esi aja ya, yang terakhir pergi bareng itu. Soalnya saya teleponin nomornya Mbak Esi nggak aktif-aktif Bu. Ya udah kamu telepon. Iya Bu. Sementara itu, keluarga Esi terus bingung lantaran Esi tak kunjung Halo, tiba. Assalamualaikum, Mas Bahar. Mereka mencoba hubungi telepon Ini saya genggam Rahmat, Esi, adiknya tapi Mbak selalu Esi. gagal. Mbak Esi gimana Terakhir, kabarnya? pihak keluarga menelpon Bahar. Reaksi Bahar santai, seolah Ya, tak Mas. terjadi apa-apa. Oh, Esi. Esi di sini baik-baik aja. Oh, apa ya? Iya, saya teleponin nomornya nggak aktif-aktif. Tolong sampein, bentar lagi kan Lebaran, kapan mau pulang ke rumah? Oh iya Mas, ini emang handphonenya Asi lagi rusak. Nah, untuk soal kita pulang lagi ke sana, kayaknya belum bisa Mas, karena di Surabaya ini masih banyak kerjaan. Oh gitu, ya udah, titip salam aja dari kami sekeluarga di rumah. Oh, baik Mas. Nanti tak saya sampaikan. Baik Mas ya, mari. Assalamualaikum. Apa katanya? HP Mbak Esi rusak Bu, makanya susah dihubungin. Katanya sih Lebaran ini nggak balik dulu, lagi ada kerjaan di Surabaya. Oh gitu. Ya udah, kita doain aja Mbak Esi ya, biar dilindungi sama Allah dimanapun berada. Amin. Amin ya Allah. Cari pakan dulu buat ternakku, biar pada gemuk-gemuk baru dijual. Aduh, aduh, apaan sih tuh? Astaga tulang. Tunggu dulu. 3 bulan tulang setelah apa ya? kejadian, barulah mayat Tulang Esi sapi ditemukan atau tulang warga. manusia? Polisi pun bergerak menyelidiki Tapi nggak kasus mungkin ini. tulang manusia. Cek lagi deh, jadi penasaran. Astaga, ini tulang manusia. Tolong, ada mayat! Tolong! Pak Kades, Iya Pak. tolong diperhatikan. Kalau ada warga desa yang kehilangan anggota keluarga atau ada laporan orang hilang, tolong segera laporkan pada kami. Nggih Pak. Nanti saya akan tanya ke warga-warga saya Pak. Siapa tahu di antara warga saya ada yang kehilangan satu anggota keluarganya Pak. Dan satu lagi Pak, saya juga akan melakukan pemantauan terhadap warga-warga saya. Mungkin ada yang punya perilaku aneh gitu Pak. Iya Pak, kalau saya prediksi mayat ini sudah berusia 3 bulanan Pak. Karena sudah menjadi kerangka Pak. Kira-kira mayatnya siapa ya? Katanya sih pembunuhan Pak. Iya, Jangan-jangan ini udah si Bahar lagi. Bahar. Iya, gitu kan cerita gitu. Jangan-jangan ini istri baru yang baru yang laki-laki tuh. Aku sih nggak yakin kalau dia benar-benar ke Surabaya. Ah, masuk akal tuh. Benar ini pasti si Bahar. Setelah pengakuan korban itu bahwa telah hamil dengan orang lain, hari kelima di rumah tersangka. Selanjutnya hari keenamnya karena korban meminta kepada tersangka untuk diantar pulang ke rumahnya. Nah, di situ kemudian tersangka timbul niat, iya saya akan saya antar, cuman ayo kita jalan dulu. Kemudian sama tersangka dibawa ke menggunakan sepeda motor, dibonceng ke tempat sepi di sekitar tidak jauh dari rumahnya. Kemudian di tempat sepi itu korban disuruh turun dan duduk di semak-semak di situ berdua. Kemudian langsung sama korban dibunuh dengan cara dicekik waktu itu. Terus kemudian apa yang terjadi lagi Bang Setelah dicekik setelah korban meninggal, kemudian oleh tersangka korban ini diseret ke semak-semak biar tidak kelihatan orang kan ya. Kemudian ditinggal begitu saja. Keesokan harinya tersangka ini membawa cangkul untuk menggali dan mengubur korban. Setelah itu tersangka melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya Bang? Ya, setelah itu tersangka melakukan kegiatan sehari-hari dan menurut pengakuan tersangka waktu itu keesokan harinya
tersangka pergi ke Malang untuk menemui istrinya. Untung aja aku bisa berkelit mengenai keberadaan Esi. Dan mereka percaya. Aku jadi bisa hidup tenang, bebas lagi. Saudara Bahar, Anda ikut kami kantor sekarang. Tunggu Pak. Apalagi nih Pak, kok main bawa saya ke kantor polisi main tangkap aja. Selanjutnya Anda bisa terangkan lebih jelas di kantor. Anggota, bawa dia. Siap, Dan. Pak, bentar. Aduh, Pak. Ada yang ngomong. Pak. Menurut pengakuan tersangka waktu itu, setelah korban mengakui bahwa telah hamil bersama dengan orang lain, itu tersangka merasa sakit hati karena baru 1 minggu menikah si korban sudah hamil dengan orang lain. Selanjutnya tersangka ini berniat untuk membunuh korban, dan dilakukan pembunuhan itu keesokan harinya. Lain itu tersangka merasa sakit hati karena baru 1 minggu menikah si korban sudah hamil dengan orang lain. Selanjutnya tersangka ini berniat untuk membunuh korban, dan dilakukan pembunuhan itu keesokan harinya. Orang lain itu tersangka merasa sakit hati karena baru 1 minggu menikah si korban sudah hamil dengan orang lain. Selanjutnya tersangka ini berniat untuk membunuh korban, dan dilakukan pembunuhan itu keesokan harinya. Pak, keluarkan Bahar dari sel, Pak. Kita interogasi lagi dia untuk kasus yang berbeda. Kasus pembunuhan. Kali ini kita tidak dapat lolos lagi, Pak. Kita harus kumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak lagi agar Bahar tidak bisa bebas dari hukuman. Siap, Dan. Aduh.